Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini kami boleh bersyukur atas hari yang baru dan kasih setia Tuhan yang baru di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Siapakah yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang menggunakan senjata Allah. Kita tahu bahwa apa yang kita baca di nats kita di pagi hari ini adalah tentang Goliat. Dan kita tahu Goliat adalah orang yang sangat luar biasa. Goliat adalah seorang raksasa yang gagah perkasa. Nah, di dalam dunia modern disebut dia adalah sang penakluk. Di dalam dunia modern, di dalam perjanjian lama disebut sebagai penakluk. Nah, kenapa disebut penakluk? Karena Goliat menjadi seorang yang bisa mengalahkan orang-orang pada waktu itu dengan luar biasa. Dia tidak suka berperangan, dia sukanya menghadapi satu orang, diajak berperang satu lawan satu. Dan kalau kita lihat di sini juga bahwa apa yang ada di kisah ini, kalau kita lihat bahwa ada yang mengatakan bahwa Goliat adalah orang-orang dari keturunan raksasa pada zaman dahulu. Tetapi setelah di dalam zaman modern, ini kita bisa melihat bahwa dia disebut sebagai sang penakluk. Nah, ketika apa yang dikatakan oleh Goliat di dalam ayat yang pertama, kalau kita lihat, itu adalah satu tantangan yang dilakukan oleh Goliat yang selalu menyuarakan peperangan, menantang orang-orang Israel, barisan orang Israel, untuk berani menantang atau melawan dia satu lawan satu. Ketika dia menghina, ketika dia menantang semua orang-orang yang ada di barisan orang Israel, dia mencari orang yang terkuat, orang yang paling berani, orang yang paling hebat, diajak untuk dia lawan untuk menghadapi dia. Karena itu dia disebut penakluk, karena dia ingin mengalahkan orang-orang yang hebat. Dia mengajak orang-orang Israel untuk berduel satu lawan satu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Goliat ternyata membuat orang-orang Israel atau jawara-jawara atau orang-orang yang memiliki kemampuan di bangsa Israel menjadi takut melihat sesuatu yang melekat pada tubuh Goliat aja itu sangat luar biasa. Baju perang, pedangnya yang besar 2 kali lipat dari senjata manusia biasa. Itu yang mempengaruhi orang-orang Israel pada waktu itu. Belum lagi perawakannya yang tinggi, hampir 2 kali lipat dari manusia biasa. Nah, disinilah yang membuat orang-orang Israel menjadi takut dan memandang Goliat lebih hebat sebagai orang-orang yang luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Goliat itu mempengaruhi mental bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi takut dan dia lupa bahwa mereka adalah barisan Allah, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia melihat Goliat bahwa mereka adalah orang-orang yang harus berhadapan dengan Goliat, mereka lupa bahwa mereka adalah tentara Allah, yang dia adalah tentara Allah dan memiliki Allah yang hidup. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan Goliat adalah kekuatan yang sangat luar biasa.
secara kasat mata sudah terlihat bahwa tubuhnya yang besar, senjatanya yang besar, kepercayaannya Goliat itu sangat tinggi, sehingga dia berani menantang. Dan inilah kita bisa melihat bahwa Goliat melakukan tantangan ini membuat hati orang-orang Israel menjadi kecil hati. Dia melihat bahwa orang-orang yang ada di depannya adalah orang-orang yang lemah, yang mudah dikalahkan. Goliat juga mempunyai sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan, Goliat juga memiliki sebuah kelemahan. Kalau kita memperhatikan bahwa kelemahan yang dia miliki tidak pernah dia pikirkan di dalam hidupnya. Karena itu ketika dia berani atau ketika dia bertempur melawan Daud, inilah yang dipergunakan oleh Daud, dan dia mau menunjukkan bahwa kelemahan Goliat yang begitu besar hanya kalah dengan batu yang kecil yang dilemparkan oleh Daud. Daud mampu menjatuhkan Goliat dengan batu yang kecil. Satu kali tembakan yang membuat Goliat yang badannya besar menjadi jatuh. Nah, ketika kita lihat bahwa Daud bisa mengalahkan dengan Goliat itu dengan batu yang kecil, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Daud, kita bisa melihat bahwa Daud memiliki kesiapan mental dan kepercayaan diri di dalam menggunakan senjata. Ketika dia berani menghadapi dan menerima tantangan Goliat, dia dipersiapkan oleh Raja Saul untuk menggunakan senjata perlengkapan Raja Saul. Tetapi apa yang dipakai, apa yang dikenakan senjata itu ternyata tidak memadai dan membuat Daud mengalami kesulitan. Karena baju perangnya yang dimiliki oleh Saul dan pedang yang dimiliki oleh Saul tidak bisa membuat Daud melakukan tindakan yang leluasa. Karena itu ketika Daud diberikan segala jenis peperangan yang dipakai oleh Saul diberikan kepada dia untuk melawan Goliat, ternyata semua itu tidak bisa dipergunakan dengan baik. Dan kita bisa melihat bahwa dia menggunakan apa yang ada, yang dia miliki, dan kita bisa melihat bahwa yang dia miliki itulah yang bisa dipergunakan untuk melawan Goliat. Yang dipakaikan kepada Daud bajunya Saul membuat dia tidak bisa berjalan, membuat dirinya tidak bisa beraktivitas dengan cepat karena terlalu berat senjata pakaian perang yang dimiliki oleh Saul diberikan kepada Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan yang dipakai oleh Goliat itu menjadi satu penghalang untuk mengalahkan Goliat. Goliat hanya bisa dikalahkan dengan Daud dengan menggunakan senjata yang dia miliki, yaitu dengan ketepel yang dia miliki, dengan menggunakan batu yang dia yakini dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, di sini kita bisa belajar dari Daud bahwa dia memiliki kepercayaan kepada Allah yang tinggi. Kepercayaan kepada Allah inilah yang bisa menjadi dasar keberanian Daud untuk melawan Goliat. Dan kalau kita bisa melihat bahwa senjata yang dia pakai, dia pergunakan, dia yakin dan dia siap menghadapi Goliat. Dan itu juga di dalam menggunakan senjata, dia meyakini bahwa Allah ada di pihaknya. Ketika kita melihat bahwa Daud mempunyai senjata untuk menandingi Goliat, di situ kita bisa melihat bahwa senjata itu adalah senjata yang tidak kelihatan. Kepercayaan Daud kepada Allah itu adalah kepercayaan yang luar biasa. Itulah senjata Daud kepada Goliat. Dia memiliki satu kepercayaan dan di mana Allah memberikan perlengkapan senjata Allah yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa apa yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10-18 itu adalah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk mempergunakan senjata perlengkapan Allah. Kalau kita lihat bahwa senjata perlengkapan Allah begitu lengkap, dari ketopong sampai sepatu, semuanya adalah selengkap senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk membentengi diri kita. Demikian juga Daud memperoleh perlengkapan senjata Allah dan kekuatan yang dari Allah, dan Allah menjadi sumber kekuatan bagi dirinya, sehingga kita bisa melihat bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat secara luar biasa. Demikian juga perlengkapan senjata Allah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan,
di mana senjata perlengkapan Allah itu diberikan kepada kita untuk kita yang hidup di dalam dunia, untuk kita menghadapi setiap masalah yang ada, setiap serangan si jahat yang selalu menyerang kita. Karena itu perlengkapan senjata Allah perlu kita pergunakan di dalam hidup kita, di dalam kita menghadapi dunia ini. Dan karena itu kita mau menggunakan senjata Allah dengan sungguh-sungguh dan mengenakan senjata Allah ini kita pergunakan dengan sungguh-sungguh, di mana senjata Allah tidak pernah mengecewakan kita. Di sini kita mau belajar, kenakanlah senjata rohani yang Allah sediakan bagi kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi takut dengan masalah yang besar, tantangan yang berat yang ada di depan mata kita. Kita percaya bahwa Allah selalu memperlengkapi diri kita untuk menghadapi masalah yang besar, seperti Daud memiliki kepercayaan kepada Allah, berani menghadapi apa yang ada pada dirinya, dipakai untuk senjata untuk menghadapi masalah yang besar. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membuat kita boleh belajar untuk senantiasa menggunakan perlengkap senjata Allah di dalam hidup kita, di dalam menghadapi permasalahan pergumulan hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, di mana perlengkapan senjata Allah boleh ada dalam hidup kami, dan kami boleh terus mempergunakan di dalam menghadapi situasi kondisi yang setiap hari yang tidak baik. Dengan perlengkapan senjata Allah kami bisa menghadapi semua tantangan dan pergumulan, dan kami boleh menjadi pahlawan iman seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anakmu yang melakukan segala aktivitasnya pada hari ini. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran namamu. Dan kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan, kekuatan, jalan keluar, dan kesembuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.